Kita akan beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kalau hari ini kalau kita lihat tadi di sekitaran kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ramai, ini ada aksi dari sejumlah mahasiswa, tidak hanya dari BEM UI saja tapi juga kemudian ada beberapa aliansi mahasiswa lain yang kemudian menyuarakan aksi solidaritas mahasiswa yang kemudian membacakan somasi untuk Presiden Joko Widodo. Ini dia kemudian menyebutnya dikemas sebagai hadiah ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo yang tepat pada hari ini. Kak, mereka meminta bahwa draft RKUHP yang sekarang dibuka ke publik agar bisa dicermati secara seksama. Inilah bentuk penolakan dari aliansi mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara tertib di kawasan Patung Kuda Jakarta. Nanti coba kita libatkan mahasiswa agar bisa bersuara malam hari ini. Apa alasan mereka menolak RKUHP? Apakah mereka sudah mempelajari secara utuh pasal-pasal dalam RKUHP ini? Nah, apa yang kemudian mereka pertanyakan dan minta klarifikasi penjelasan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya RKUHP ini juga menimbulkan banyak pro dan kontra juga dari sejumlah tokoh juga, Andro. Seperti misalnya ini, ada salah satu pasal yaitu pasal penghinaan penguasa yang kemudian banyak diperbincangkan. BEM UI juga menyoroti dua pasal lainnya, tidak hanya demo tanpa pemberitahuan tapi juga tadi pasal penghinaan terhadap penguasa. Padahal RKUHP dan juga DPR antara pemerintah dan juga DPR ini sudah sepakat, tapi sekarang memang sedang menjadi sorotan kembali. Coba kami tampilkan inilah grafis dari pasal 218, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lambat 3 tahun, 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dari pasal 219 RUU KUHP, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar juga oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan, ini juga kemudian akan dikenakan hukuman pidana. Ini dia ya, bahkan ranah elektronik pun kemudian juga disentuh oleh RUU KUHP. Apalagi kalau sudah menyangkut media sosial, kami yakin kritik ini bisa dikapitalisasi, bahkan begitu membabi buta ketika di media sosial. Orang-orang jadi rancu ingin membedakan apakah ini kritik yang objektif atau memang sudah dibumbu-bumbui, Maria ya. Ya, ini juga pasal 241 RKUHP yang kemudian juga menjadi perbincangan, di mana kalau Anda lihat di sini memang juga beberapa hal turut diperbincangkan, berisi juga penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Yang terbaru juga pasal 353 ayat 1 RKUHP menjadi sorotan juga baru-baru ini karena setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah koridor bentuk kritik dan juga bentuk penghinaan ini secara jelas, Andro, agar kemudian orang yang kemudian berniat memberikan kritik, masukan untuk pemerintah maupun penguasa ini tidak kemudian begitu saja dicokot dan juga dikenakan pasal. Bukan bermaksud repetisi mengenai mana kritik, mana penghinaan, tapi paling tidak untuk mengingatkan kembali kepada publik bahwa masyarakat harus tahu koridornya seperti apa. Langsung saja kita ulas, Maria. Langsung saja, kalau gitu kita sapa Maria. Sejumlah narasumber kami. Ada Ateria Dahlan, politisi PDI Perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam Bang Terry. Assalamualaikum, selamat malam. Udah kelar kerasnya Bang? Sudah. Dan juga di sebelahnya ada Bang Bodi Hargen, pengamat politik. Selamat malam. Hadir juga di sini ada Bang Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam, Bang Ade. Malam. Sehat, Bang Ade? Sehat-sehat. Makasih. Alhamdulillah. Bang Ade, sudah kembali ke meja catatan demokrasi. Setelah kejadian yang luar biasa, cukup mengejutkan kami. Bang Ade, kami juga turut prihatin. Terima kasih. Kemudian kami juga mengundang Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga pakar hukum tata negara, Bang Ferry Amsari. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Ferry. Waalaikumsalam, selamat malam, makasih sudah diundang. Melalui sambungan Zoom, agar semua narasumber dan juga masyarakat makin jelas kira-kira pasal-pasal dalam RKUHP ini, kami juga menghadirkan langsung Wamenkumham Republik Indonesia, Profesor Edi Hiarit. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Maria dan Mas Andro. Kami juga menghadirkan, ini ada mahasiswa juga Prof, kami libatkan yang tadi pagi menggelar aksi, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang. Selamat malam Melki, kami langsung ingin ke Melki. Melki, kenapa mahasiswa menolak pasal-pasal dalam RKUHP? Bisa Anda jelaskan pasal mana yang
paling keras tidak Anda inginkan? Yang jelas sebenarnya mahasiswa sudah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP itu dari tahun 2019. Dari draft di tahun 2019, September 2019, dan juga sampai kini kami menemukan banyak sekali permasalahan dalam RKUHP yang tidak terselesaikan. Seperti pasal-pasal terkait living law, penghinaan, kohabitasi, unggas yang masuk ke pengarangan rumah orang lain, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian terutama kami di dalam aksi-aksi kami belakangan ini adalah pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti pasal 273 di dalam RKUHP terkait larangan unjuk rasa, barang siapa yang dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu mengadakan unjuk rasa, pawai, demonstrasi, dan menimbulkan huru-hara keonaran akan dipidana selama 1 tahun penjara. Dan juga pasal 354 penghinaan pemerintah, dan termasuk tadi pasal yang disampaikan oleh presenter, pasal 218 terkait penghinaan presiden. Sebenarnya dasar mengapa kami menolak ini cukup jelas, karena hukum pidana itu harusnya lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Dia harus ketat, dia harus mampu menimbulkan kepastian hukum. Jika ada larangan unjuk rasa karena akan menimbulkan huru-hara dan keonaran, dari mana kita mendapatkan definisi huru-hara dan keonaran? Apakah hanya aparat kepolisian yang berhak untuk mendefinisikan mana huru-hara dan keonaran? Sehingga oleh karena itu kami melihat bahwa jika pasal ini disahkan, kami akan terus susah untuk berpendapat, akan susah untuk berekspresi, karena semuanya bisa jadi akan dianggap huru-hara dan keonaran dan dibubarkan secara paksa dan bahkan dipidana selama 1 tahun. Begitu juga dengan penghinaan terhadap presiden, penyerangan harkat martabat, dan lain sebagainya. Koridor antara penghinaan dan kritik itu amat sangat bias bagi pemerintah, penguasa, dan juga aparat penegak hukum. Sehingga kami menganggap jika kami tidak terus-menerus menolak pasal-pasal ini, kami akan kesusahan untuk menunjukkan rasa sayang kami pada republik ini dengan melakukan kritisi pada pemerintah, presiden, dengan adanya pasal-pasal dalam RKUHP ini. Begitu, Mas. Ya, tapi kalau tadi Anda sebutkan salah satu yang menjadi fokus juga adalah pasal mengenai aksi demonstrasi yang kemudian harus dilampirkan pemberitahuan. Ini kan kalau kita lihat dari segi pasalnya, dari kata demi kata sudah cukup komprehensif. Apa yang dipermasalahkan di sini? Setelah reformasi, kita punya Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dan melalui undang-undang ini, kebebasan berpendapat dan berekspresi kita diatur sedemikian rupa, diperbolehkan dengan baik, karena itu adalah hak asasi kita yang diperjuangkan oleh abang-abang semualah di reformasi tahun 98 lalu. Undang-undang 9 tahun 98 mengamanatkan kita untuk dapat melakukan demonstrasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Tapi pemberitahuan ini bertujuan untuk agar aparat kemudian mengamankan kebebasan berpendapat dan berekspresi kita ini. Dengan adanya pasal pidana kepada orang-orang yang tidak memberitahukan terlebih dahulu aksinya, unjuk rasanya, ini seakan-akan bukan lagi pemberitahuan, karena pemberitahuan itu harusnya sebuah kebolehan. Kita memberitahukan, bukan meminta izin gitu loh. Iya. Seakan-akan kita harus izin dulu, tanpa izin, tanpa surat terima. Bukan berarti membubarkan, Melki. Bukan berarti membubarkan, tapi Undang-Undang 9 tahun 98 mengamanatkan ketika kita ingin melakukan unjuk rasa, pawai, dan demonstrasi, kita memberikan pemberitahuan, bukan meminta izin. Okay. Seakan-akan ketika diatur pasal seperti ini di pasal 273, seakan-akan kita minta izin, dan kalau kita nggak dapat nih tanda terima pemberitahuan, kita bisa dipidana setahun. Kalau gitu, begitu Pak Wamen, langsung saja. Jadi apa Pak Wamen perbedaan jelas antara izin dan juga pemberitahuan Pak Wamen, agar tidak menjadi abu-abu lagi? Ya, jadi itu interpretasi yang keliru dari saudara Melki ya. Jelas di dalam RUU KUHP pasal 273 itu yang dipidana adalah tanpa memberitahu. Jadi Anda sendiri yang kemudian menginterpretasikan memberitahu sama dengan meminta izin, Anda keliru ya. Dan Anda harus pahami bahwa sebetulnya RUU KUHP tentang demonstrasi, pawai, dan segala macam justru lebih soft dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu ada batas waktu. Dia harus memberitahu 3 kali 24 jam sebelumnya. KUHP tidak membatasi itu. Kalau Anda besok mau demonstrasi, Anda memberitahu hari ini tidak menjadi soal karena KUHP tidak membatasi. Justru di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu membatasi. Jadi Anda keliru menginterpretasikan bahwa pemberitahuan itu sama dengan izin, tidak. Ya, itu keliru besar Anda di situ. Jadi tidak berarti bahwa ya pemberitahuan itu hanya memberitahu. Kalau izin berarti tanpa persetujuan Anda tidak boleh melakukan demonstrasi atau pawai. Apa hakikat pasal ini? Apa maksud dari pasal ini? Pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ketertiban umum. Betul, Anda punya hak untuk berdemonstrasi ataupun apa dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, ketika Anda melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, Anda juga mengganggu hak orang lain.
Misalnya ketika Anda memblokir jalan dan lain sebagainya, itu juga Anda mengganggu hak orang lain. Itu hakikatnya mengapa harus ada pemberitahuan. Anda sendiri yang menginterpretasikan itu sebagai izin. Jelas-jelas kata-kata di situ tanpa pemberitahuan kok Anda menginterpretasikan izin. Itu komentar saya. Baik, Melki, Melki, ditanggapi silakan. dulu Melki, boleh? Saya rasa kalau saya dianggap keliru, harusnya tim perumus dan Pak Edi juga bisa melihat kepada lapangan gitu. Kalau misalnya Bukan soal itu, Mas. Bukan soal itu. Bukan gitu, Prof. Tapi maksudnya ketika kita sedang membincangkan hal ini, seolah-olah kata-kata ini dibilang lebih soft. Padahal dengan adanya Undang-Undang 9 tahun 98, Bukan. artinya dibubarkan gitu loh. Kalau ini Tadi- dipidana setahun, tidak lebih soft. Tadi Anda mulai dengan kata-kata lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Kata-kata pemberitahuan itu sudah jelas, itu adalah lex serta, jelas sekali tidak boleh diinterpretasikan lain. Mengapa harus lex stricta? Tidak diinterpretasikan lain selain dari apa yang tertulis. Celakanya tertulis pemberitahuan, Anda interpretasikan sebagai izin. Bukan Itu masalah yang pemberitahuan paling besar. interpretasikan sebagai izin, tapi seolah-olah Tadi Anda sebut sebagai izin. Karena kalau tidak diterima, nyatanya di lapangan, Prof, kami seringkali memberikan pemberitahuan kepada kepolisian dan tidak diberikan tanda terima. Kami dianggap tidak ada surat pemberitahuan kalau seperti ini. Dan tim perumus harusnya bisa melihat kondisi di lapangan. Teman-teman yang tiap hari jadi korban penggusuran paksa, hari ini dia mau bulldozer masuk ke rumahnya, orang-orang yang menggusur masuk ke rumahnya, dia tidak sempat memberitahukan pemberitahuan. Harusnya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu hak. Bukan yang paling penting itu, Mas, yang paling penting itu bukan tanda terima. Pemberitahuan itu yang penting. Ketika Anda sudah melakukan pemberitahuan, apakah aparat di penegak lapangan, hukum? Prof, kita seringkali dihadapkan dengan Itulah yang mau saya katakan. Praktek di lapangan, jangan kemudian Anda menyalahkan aturannya. Bukan. Praktek di lapangan yang harus diperbaiki. Itu aja kita seringkali Tidak. dipukul, Tapi dimasukkan penjara. Apalagi Bukan seperti itu. Jadi permasalahan dalam penegakan hukum tidak berarti harus pasalnya yang dirubah, tidak demikian. Penegakan hukum itu yang harus diperbaiki. penegakan hukum yang ada sekarang, Prof, ketika kita sedang melakukan aksi di jalan, kita seringkali dibubarkan paksa, kita ditangkap, bahkan tanpa aturan itu. Yang kami takutkan dengan adanya pasal ini, semakin parah, kami akan terus-menerus direpresi, bahkan 1 tahun penjara. Undang-Undang 9 tahun 98 itu sanksinya dibubarkan, bukan dipidana setahun. Jadi menurut saya tidak lebih soft. Justru lebih soft. Mengapa? Anda harus tahu bahwa dipidana setahun itu tidak otomatis harus masuk dalam penjara setahun loh. Makanya bukan. Tadi benar yang dikatakan oleh presenter Andromeda dan Maria. Anda baca tidak keseluruhan itu KUHP. Sebentar dulu, buku satu Anda baca. Saya mau katakan begini, mengapa terhadap pasal-pasal penghinaan yang Anda ributkan dan segala macam tete bengek itu ancamannya tidak lebih dari 4 tahun. Anda tahu dasar filosofis pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun. Sebab kalau ancaman pidana tidak lebih dari 4 tahun, itu hakim tidak menjatuhkan pidana tapi bisa digantikan dengan pidana pengawasan. Jadi orang ini kan presiden dan pemerintah bisa jadi bukan. Jadi Anda harus memahami betul dulu keseluruhan. Masih benang kusut ini. Pak Wamen, Melki, ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu karena beda interpretasi antara Prof Edi dan juga mahasiswa. Paling tidak mahasiswa ya mewakili teman-teman di kampus bahwa pemikirannya seperti ini meskipun masih berbeda ya. Ya, nanti kita gali lagi tapi usai jeda pemirsa, jadi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.